Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan pelajaran kita Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kemarin telah berlalu beberapa bahasan, di antaranya pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, yaitu wal imanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kallama ahlal qalib yawma badrin ay al-musyrikina kanu yasma'una kalamah. Kita beriman bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada pembesar-pembesar Quraisy yang dibunuh pada perang Badar, yang disuruh masukkan di sumur, yaitu sumur Qalib. Di antara mereka adalah Abu Jahal bin Hisham, Utbah, Umayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka, dan ketika itu kanu yasma'una kalamah, kata Imam Al-Barbahari, mereka mendengar ucapan Nabi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Pertanyaannya, apakah sang mayit di dalam kubur itu dapat mendengar? Ya, bisa secara mutlak atau pada kondisi-kondisi tertentu saja. Pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya naam, yang lain naam, ketika jenazah itu dikuburkan lalu orang-orang itu hendak pulang, maka sang jenazah itu sang mayit itu dia mendengar bunyi terompah, ya, orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk pulang dari kuburnya tersebut. Naam. Di situ ada satu catatan penting yang ingin Anda sampaikan, ya, sebagai tambahan faedah dari pelajaran yang berlalu, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berdiri di kuburan tersebut atau di sumur tersebut yang di dalamnya ada mayit daripada para pembesar-pembesar Quraisy yang terbunuh di perang Badar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian? yakni Rabbnya para musyrikin ketika itu apa? Tuhan-tuhannya para musyrikin ketika itu berhala, ya, berhala. Jadi ini Rasulullah menyindir, apakah kalian sudah dapati janji daripada sesembahan-sesembahan kalian itu, Tuhan-Tuhan kalian itu? Fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan, adapun saya, ya saya sudah dapati apa yang dijanjikan oleh Rabbku itu sebagai suatu kebenaran. Nah, ketika mendengarkan hal ini, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, kata beliau, ya Rasulullah, kaifa tukallimuhum, bagaimana engkau berbicara kepada mereka, wa qad jayyafu wa hum la yasma'un, sementara mereka itu sudah jadi bangkai dan mereka tidak mendengar lagi. Ya, karena ini hukum asal, ya, hukum asal. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat Rasulullah melakukan sesuatu yang lain, Umar bin Khattab pun melakukan apa? Bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini bisa? Wa qad jayyafu wa hum la yasma'un, mereka sudah jadi bangkai dan tidak bisa lagi mendengar. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma antum bi asma'a lima aqul minhum lakinnahum la yantiquna aw la yatakallamun. Mereka, kalian itu tidak lebih bisa mendengar dari mereka terhadap apa yang aku ucapkan. Artinya mereka juga mendengar apa yang aku ucapkan itu. Ketika aku katakan kepada mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, maka kalian sudah dapati apa yang dijanjikan oleh sesembahan-sesembahan kalian itu mereka mendengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum la yantiquna aw la yatakallamun, hanya saja mereka itu tidak bisa berbicara, tidak bisa jawab. Dipahami hakiki apa tidak? Dipahami hakiki atau dipahami dengan makna kiasan? Kalimat Nabi ini hakiki. Jadi artinya ada beberapa pelajaran penting di sini. Pelajaran penting yang pertama adalah ketika kita mendengarkan nas-nas dari Al-Quran maupun Sunnah yang disampaikan dengan bahasa yang lugas, kalimat yang jelas, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kalimat-kalimat itu dipahami sebagaimana adanya, hakiki. Iya, kecuali apabila tidak bisa dipahami secara hakiki, maka boleh dipahami secara kiasan, makna yang lain. Ya, cari makna yang lain. Tapi kalau sepanjang hal itu bisa dipahami secara hakiki, ya sudah, pahami secara hakiki menurut istilah syariah. Tidak usah cari yang lain. Mahfum ya ikhwan? Nah, seperti ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa Allah itu maha melihat. Melihat itu bahasa yang maklum tidak? Maklum. Dipahami tidak? Dipahami. Jadi maknanya hakiki apa enggak? Hakiki. Tidak usah cari makna yang lain. Oh, enggak, melihat itu kayaknya bukan maksud itu. Mungkin mengawasi mungkin. Iya, tidak usah cari makna yang lain. Mafhum ya? Thayyib. Yang kedua, faedah kedua yang ingin kita sampaikan di sini terkait dengan hadis ini adalah bahwa
kita itu tidak lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Umar bin Khattab itu tidak lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitu Umar bin Khattab dalam pengetahuannya ada sesuatu yang janggal, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang nada protes kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah hendak mensolati jenazah orang yang dirajam, ya, dicegah oleh Umar, dipegang tangan Rasulullah, ya Rasulullah, engkau mau solati orang ini, sementara orang ini adalah pelaku dosa besar. Maka jawaban Rasulullah, ya Umar, adakah engkau mendapati suatu taubat yang lebih baik daripada ini? Sungguh taubatnya ini kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah niscaya cukup bagi mereka. Nah, itu tindakan Umar bin Khattab apa? Rana-rana protes apa anda? Artinya dengan keterbatasan ilmunya, dia ingin memintahkan penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu siapapun dia sebagai seorang muslim, tentu dia harus membuka dirinya untuk dikritik. Selama kritikan-kritikan itu secara ilmiah dan membangun. Ya. Karena tentu dia tidak lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah pun mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang semisal daripada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dari orang yang kedudukannya tidak lebih mulia dari Rasulullah. Umar dengan Rasulullah siapa yang lebih mulia? Rasulullah. Kalau seandainya yang memberikan teguran itu harus orang yang lebih mulia daripada orang yang ditegur, niscaya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak pantas untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, dan kalau seandainya Anda harus tunggu sampai menjadi orang yang paling terhebat baru boleh melakukan kritikan, maka itu tentu Umar bin Khattab juga pada waktu itu tidak akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia sadar benar bahwa posisinya itu belum sampai pada posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sebab itu seorang penuntut ilmu dia lapang dada, berlapang dada dalam menerima masukan, dan juga dia berlapang dada dan ikhlas serta jujur dalam memberikan kritikan. Semua itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla, untuk menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wajar-wajar saja, hal-hal yang biasa, yang lumrah di dalam dunia akademisi. Ya, mafhum ya? Taib. Baik, kita masuk pada pelajaran yang berikut, yaitu berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wal imanu bi anna ar-rajula idza marida ajarahullahu ala maradih. Itu ada beda lafaz ya, kalau di cetakan ana ini pakai fi'il madhi, kalau di cetakan antum itu ya mungkin fi'il mudhari ya juru ya. Naam, baik. Wal imanu bi anna ar-rajula idza marida ajarahullahu ala maradih, atau ya'juruhullahu ala maradih. Apabila kita beriman ya, apabila seorang itu dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala atas sakitnya itu. Wasyahidu ya'juruhullahu ala syahadatih. Demikian pula orang yang syahid, yang mati syahid, itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas syahadahnya, atas apa? Kesyahidannya itu. Nah, ini kalimat yang ke-62 63 ya. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Sini ada dua masalah. Masalah yang kedua-duanya ini
berkaitan dengan balasan pahala atas penderitaan yang dihadapi oleh seseorang ketika dia masih hidup. Ya. Intinya balasan pahala yang Allah Azza wa Jal berikan kepada seseorang ya dari penderitaan yang dia rasakan ketika dia masih hidup. Penderitaannya itu apakah dia sakit atau penderitaannya itu apakah dia terbunuh di jalan Allah. Maka dia mendapatkan balasan pahala di hari akhirat atas apa yang dia alami dari kehidupan dunia itu. Ini ya ikhwan, hal ini kembali kepada sikap seorang mukmin dalam menghadapi ujian. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Yaitu sungguh sangat menakjubkan urusan seorang mukmin itu, sangat ajaib urusan seorang mukmin itu. Ya semua perkaranya adalah baik bagi dia. Yaitu apa? In asabathu syarra'u fasyakara kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa oleh suatu perkara yang baik, bahagia, senang, ketentraman, maka fasyakara, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kenikmatan itu, atas kebahagiaan itu, atas kebaikan yang dia dapati itu, kana dzalika khairan lah, maka yang demikian itu baik bagi dia. Yang kedua, wa in asabathu darra, dan inilah pembahasannya. Wa in asabathu darra, dan apabila orang ini ditimpa oleh suatu kemudaratan, suatu hal yang tidak mengenakan, apakah itu sakit, apakah itu ya musibah sampai tertusuk duri sekalipun, gunda gulana misalnya, kesedihan, ya. Lalu apa? Wasabara, dia bersabar atas itu semua, kana dzalika khairan lah, maka yang demikian itu adalah baik bagi dia. Perhatikan konteks kalimatnya. Pertanyaan, Ustadz, apakah kalau seseorang itu dia sakit kemudian dengan serta-merta dia mendapatkan balasan pahala atasnya? Atau seseorang itu dia terbunuh di medan perang misalnya, lalu dia mendapatkan sebagai syahid misalnya, lalu serta-merta dia mendapatkan pahala atasnya? Atau memang membutuhkan faktor tertentu yang kemudian orang ini mendapatkan balasan pahala? Jawabannya membutuhkan faktor tertentu. Faktor tertentu itu apa? Yang pertama niat, dan yang kedua kesabaran. Niat itu maksudnya apa? Niatnya ketika menghadapi itu semua adalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit, dia ridho dengan sakitnya itu, sehingga niatnya dengan itu ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian dari situlah lahir kesabaran. Begitu pula ketika dia berperang di jalan Allah, dia berniat benar-benar untuk berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Lalu dengan itu dia bersabar menghadapi hal-hal yang dia terima di dalam medan jihad itu, terbunuh atau luka-luka, mengalami beratnya peperangan dan seterusnya. Maka dengan demikian itu dia bersabar atasnya, karena keikhlasannya semata-mata ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya di akhirat. Namun kalau seandainya dia mengalami sakit tapi dia tidak bersabar atasnya, atau dia berperang tapi bukan untuk Allah, dia mendapatkan pahala apa tidak? Tidak mendapatkan pahala. Maka dari itu kita katakan ini tidak mutlak, tetapi harus dikaitkan dengan faktor-faktor tertentu, di antaranya itu tadi, yaitu keikhlasan dan kesabaran. Nah, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, bahkan ketika seseorang bersabar mengalami udur-udur syar'i
di dalam melakukan sebuah amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala atas amal itu. Maksud ana begini, ada seseorang dia terbiasa melakukan sebuah amal soleh, lalu suatu ketika dia terhalang untuk melakukan amal soleh itu karena sakit. Dia bersabar mengalami sakitnya, maka orang ini dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama pahala kesabaran atas sakitnya. Pahala yang kedua adalah dia tetap mendapatkan pahala atas amalan yang biasa dia lakukan itu. Iya, walaupun dia tidak melakukannya. Antum misalnya biasa puasa Senin Kamis, tapi sakit, akhirnya nggak bisa puasa Senin Kamis. Lalu antum sabar menghadapi sakit itu, dapat pahala atas kesabaran nggak? Dapat. Lalu antum tidak bisa puasa Senin Kamis, antum tidak puasa, dapat pahala tidak atas puasa Senin Kamis? Dapat. Kenapa? Karena amalan itu sudah menjadi rutinitas anda dan anda tidak melakukannya karena udzur yang syar'i. Iya. Sebab itu datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba itu dia sakit atau dia bersafar, maka apa? Kutiba lahu mithlu, ditulis baginya itu seperti makana ya'malu, apa-apa yang dia lakukan, seperti amalan yang kebiasaan dia lakukan itu, ya, dalam keadaan apa? Muqiman sahihah, baik dalam keadaan dia itu sedang sehat atau dia sedang mukim. Artinya kalau seorang yang dia bersafar atau dia sakit, dia terhalang dari melakukan sebuah amalan yang merupakan rutinitas dia, maka ketika itu dia tetap mendapatkan pahalanya. Karena dia safar dia nggak lakukan, atau karena dia sakit dia tidak lakukan, maka tetap saja ditulis baginya kutiba lahu mithlu makana ya'malu sahihan muqiman, atau muqiman sahihah, atau kama ja'a fil hadis. Ditulis baginya pahala apa-apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim tersebut. Subhanallah. Luas tidak rahmat Allah? Luas. Rahmat Allah Azza wa Jalla itu amat luas sekali. Orang itu karena dia punya kebiasaan yang bagus, kemudian dia punya niat yang kuat, kalau dia terhalang untuk melakukannya saja, Allah kasih dia pahala. Iya, Allah berikan kepada dia pahala. Itu luas rahmat Allah Azza wa Jalla. Luas rahmat Allah. Sebab itu berkaitan dengan luasnya rahmat Allah ini ada suatu kisah yang luar biasa, ya. Itu ketika suatu saat disebutkan di dalam riwayat bahwa ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui, tiba-tiba kencing di salah satu sudut masjid. Ya, masjid Nabi dulu, masjid-masjid di zaman itu belum kayak masjid kita, ya. Masjid di zaman itu orang datang itu enggak tahu kalau itu masjid, ya. Nah, kalau apa awal-awal Islam itu bahkan hanya lapangan diberikan tanda saja bahwa itu adalah masjid. Apalagi sampai kemudian dibangun, ya bangun cuma tiang, ya atapnya cuma pelepah-pelepah kurma. Tapi antum bayangkan waktu itu Islam itu menggemparkan seperdua dunia. Bumi itu gempar dengan apa? Islam. Bahkan sahabat-sahabat itu kalau mau serang Romawi, mau berangkat untuk berperang dengan Eropa, Romawi, itu sebelum berangkat itu 1 bulan itu Romawi sudah gentar, tidur sudah tidak bisa apa? Nyenyak. Pikir, waduh gimana ini orang-orang muslim mau datang serang kita. Padahal sahabat waktu itu mereka bukan binaragawan, ya. Tidak pernah angkat besi sampai badannya besar, tidak ada. Betis-betis mereka kecil saja, ya. Abu Dujana itu kecil sekali orangnya. Sampai-sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan dalam satu peperangan, siapa yang mau ngambil pedang ini? Di pasukan perang itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib. Mereka semua nampakkan wajahnya gini, supaya Rasulullah mau ngasih pedang ke mereka. Tapi Rasulullah tidak kasih pedang ke mereka. Rasulullah kasih pedang itu kepada Abu Dujana. Begitu pedang itu diberikan kepada Abu Dujana katakan, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau boleh ambil dengan haknya. Kata dia, apa haknya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mundur dalam medan perang.
Dia katakan, ya saya ambil dengan haknya Rasulullah. Kalau kita, aduh pikir dulu. Itu ya saya ya Rasulullah. Ya syukur-syukur kita mau katakan ya saya. Tapi begitu di siapa yang mau ngambil ini, umpet. Supaya jangan dilihatin. Ya kalau bisa ngasih ke orang lain. Gitu kan. Atau kalau pas sudah dikatakan, ya saya Rasulullah, begini, ambil dengan haknya. Aduh, kalau haknya berat ya janganlah. Ya, nyari yang ringan aja, masih ada amalan yang lain. Tapi apa? Sahabat ini Abu Dujana ini orangnya kurus sekali, orangnya kecil sekali, fisiknya tidak memadai. Tapi begitu Rasulullah katakan kepadanya, ambil dengan haknya. Dia katakan, apa haknya ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mundur di medan perang. Dia katakan, ya sih, saya ambil dengan haknya. Nah begitu dia ambil itu pedang, dia kasih keluar kainnya berwarna merah, dia ikat di kepalanya. Dan ini orang terkenal kalau dia sudah menggunakan kain ini, ya, itu di dalam medan perang itu dia tidak akan pernah mundur. Itu keberaniannya. Begitu dia ambil, dia berjalan di medan laga dengan gaya jalan yang sombong, Rasulullah pun senyum. Rasulullah katakan gaya jalan ini gaya jalan yang tidak disukai oleh Allah kecuali di medan ini. Ya. Ini orang sombong itu tidak boleh kecuali di medan laga, nggak apa-apa, untuk nakut-nakuti musuh. Ya. Jadi kita kalau mau masuk maju di medan laga sambil jiwanya kecil, mentalnya kecil, lah itu belum perang sudah kalah. Ya. Jadi di dalam medan perang itu mentalnya harus besar, urusan menang kalah urusan belakangan. Ya. Maka khawanafiddin azanillahu wa iyyakum, ini potret para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nah ketika itu datang Arab Badui ini kencing di masjid. Begitu kencing di masjid, sahabat marah, zajarahun nas, marah sahabat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu minta izin kepada Rasulullah mau bunuh itu orang. Tapi apa? Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang mereka, jangan, biar. Terus begitu dia selesai kencing, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaih. Nabi perintahkan datang bawa satu ember air, lalu satu ember air itu dituangkan di tempat di mana Arab Badui tadi kencing. Setelah itu Rasulullah datang kepadanya, nasihati dia. Ya. Kata Rasulullah, inna mahadihil masajid. Sesungguhnya masjid-masjid Allah ini ya dibangun itu untuk apa? Zikir kepada Allah, untuk apa? Baca Quran. La yahilu, tidak boleh fihi ada padanya syai'un, sesuatu minal qadar, daripada kotoran-kotoran. Au kama ja'a fil hadis. Lalu apa kata orang ini? Allahumma arham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Dia terkesima dengan akhlak Rasulullah. Lalu dia doa, ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja, wala tarham ma'ana ahadan. Jangan berikan rahmat kepada seorang pun selain kita berdua. Nah, kenapa begitu ya kawan? Jengkel ini orang. Tadi kan dimarah-marahin tuh sama sahabat tuh. Enggak maulah doain kalian, ngapain? Jengkel dia. Nah ketika itu Rasulullah memperlakukan dia dengan akhlak yang baik. Dia bilang, ini bagus, ini aja deh. Allahumma arham ma'ana, Allahumma arham Muhammadan, ya, wala tarham ma'ana ahadan, ya Allah rahmatilah saya dan Muhammad dan jangan rahmati seorang pun bersama kami berdua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu engkau telah mempersempit rahmat Allah yang luas. Artinya kalau doa ya doalah untuk semua. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing orang ini untuk menerangkan kepadanya bahwa rahmat Allah itu begitu luas, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas. Kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla begitu luas, ya kawan. Setiap kali hamba itu dia melakukan kelalaian kepada Allah, bahkan dia durhaka kepada Allah, itu Allah tidak membuat dia binasa serta merta, tidak. Bahkan sampai kemaksiatan yang dia lakukan yang paling besar yang bisa membuat langit itu bergetar, kesyirikan, ketika dia mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, itu punya anak, itu saja Allah tidak langsung mematikan dia, tidak. Allah masih berikan kepadanya kesempatan hidup. Itu rahmat apa bukan? Ya rahmat. Kalau seandainya setiap orang dicabut nyawanya oleh Allah karena sebuah kemaksiatan, maka hari ini bumi kosong dari manusia.
Semua orang pasti telah dimatikan oleh Allah Azza wa Jal. Karena tidak ada satu manusia pun yang luput daripada apa? Dosa dan kesalahan. Tapi itulah rahmat Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai di sini ketika seorang hamba itu dia sakit, Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia pahala atas sakitnya itu. Ketika dia terbunuh di medan jihad, maka Allah pun memberikan pahala kepadanya atas apa yang dia alami itu. Di sini ada poin. Kalau begitu, kalau orang itu diberikan pahala atas sakitnya ketika dia beramal, berarti Allah itu maha luas rahmatnya, maka amalan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beginilah Allah membalas manusia, membalas hamba-hambanya, maka orang yang beramal itu bukan dilihat pada berapa besar amalan dia, bukan. Tetapi dilihat pada seberapa kontinunya orang itu di dalam beramal. Ya, karena Rasulullah mengatakan, ya Abdullah la takun mithla fulan, karena yakumul laila. Orang jangan engkau seperti si fulan ini, dia ini orang yang apa? Rajin bangun sholat malam, kemudian dia apa? Taraka qiyamal lail, dia kemudian setelah itu meninggalkan apa? Untuk bangun sholat malam sama sekali. Au kama ja'a fil hadis. Begitu juga Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa apa? Likulli amalin syirrah. Setiap amal itu punya masa semangat. Masa semangat. Setiap orang yang beramal dengan amalan apapun itu ada masa semangatnya. Walikulli syirrah fatrah. Dan setiap masa semangat itu juga ada masa lemah. Orang kalau baru menuntut ilmu tuh semangat sekali, tapi kadang-kadang cuma bisa bertahan 3 bulan. Begitu 3 bulan dia mulai di saf tengah. Begitu di saf tengah, 3 bulan berikutnya dia di saf belakang. Begitu 3 bulan yang ketiga dia sudah di saf terakhir. 3 bulan yang keempat dia sudah masbuk. Ya, begitulah manusia. Karena begitu orang itu likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah. Setiap orang itu, setiap amalan itu punya masa semangat, dan setiap masa semangat itu ada masa lemah juga. Ya, tetapi apa? Barang siapa yang mangkana fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang masa lemahnya itu jatuh kepada sunnahku, jatuh ke dalam amalan agama, masih tetap dalam bingkai syariat, maka apa? Kada aflaha, dia sungguh beruntung. Wa mangkanat ila ghairi dzalik kada halak. Barang siapa yang masa lemahnya itu jatuh bukan ke dalam ketaatan, maka sungguh dia binasa. Sungguh dia apa? Binasa. Nah, kalau seandainya amalan itu seperti itu, maka ya pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa ayuhan nas, ya, alaikum minal a'mal, hai sekalian manusia, kalian wajib beramal dengan apa? Ma tutiqun, dengan apa-apa yang kalian sanggupi. Ya, jangan memaksa-maksakan diri. Kenapa? Karena fa innallaha la yamal hatta tamillu. Allah itu tidak bosan sampai kalian itu bosan dalam beramal. Nah, orang beramal ada saat dia bosan. Ya, maka beramal itu sederhana supaya jangan dia bosan dalam beramal. Kenapa? Inna ahabbal a'mali ilallah ma duwima alaihi wa in qall. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah amalan yang langgeng, amalan yang kontinu walaupun dia sedikit. Walaupun dia apa? Sedikit. Maka kenapa ya kawan? Karena itu tadi, kalau antum beramal itu kontinu walaupun sedikit, antum terhalang dari melakukannya, diberikan pahala oleh Allah. Dan ketika antum sakit pun diberikan pahala, jadi double urusannya. Ya. Jadi urusannya itu bukan urusan banyaknya amalan, tapi urusannya itu adalah urusan konsistennya antum dalam sebuah amalan itu apa tidak, meski amalan itu kecil. Iya kawan. Karena kalau kita berpikir bahwa urusannya itu adalah terkait dengan banyaknya amalan, maka kita akan berat dalam beramal. Karena target kita itu bagaimana beramal yang banyak. Iya. Padahal bukan itu. Sama dengan orang yang dia mau bersedekah. Dia pikir kalau nanti punya uang 1 miliar dulu baru bersedekah, kasihan. Ya, macam kita ini tidak mungkin dapat uang 1 miliar. Kita hidup 7 kali belum tentu dapat uang 1 miliar. Hidup meninggal lagi, hidup lagi, meninggal lagi, hidup lagi, meninggal lagi. 7 kali belum tentu.
Nah kalau kayak begitu berarti antum tidak pernah bisa sedekah sama sekali, tidak pernah. Iya, ada orang juga aneh juga. Ada orang kadang-kadang dibayang-bayangi oleh apa tipuan syaitan. Dia itu sebenarnya bisa misalnya bersedekah, dia punya rizki. Tapi dia juga ada punya sebuah usaha yang belum jalan. Biasanya saya nanti sedekah kalau usaha ini jalan dulu. Saya nanti kalau ini sudah laku baru saya bersedekah. Padahal dia sebenarnya punya uang yang lain. Ini tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Maka beramal apapun walaupun dalam sedekah yang penting langgeng. 1 hari 5.000 setiap hari. Itu lebih bermanfaat dari tunggu sampai 1 miliar yang belum tentu datang baru bersedekah. Tapi kan niat baik ya, kalau niat baik ya alhamdulillah kan enggak apa-apa niat baik lah. Antum niat baik juga tetap dapat pahala, iya. Nah, tapi bukan topik kita tentang niat baik itu, tapi topik kita adalah bagaimana itu orang beramal yang penting langgeng walaupun sedikit dalam semua amalan, dalam semua amalan. Nah, kemudian yang berikutnya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum asyahid ya'juruhullahu ala syahadatih. Orang yang syahid itu diberikan pahala oleh Allah atas syahadatnya itu, atas syahidnya itu. Orang syahid itu, kalau orang yang mendapatkan syahid itu ada berapa jenis orang ya? Dalam sebuah riwayat ada mengatakan 5, dalam sebuah riwayat mengatakan 7. Ada 7 golongan yang mereka itu selain daripada orang yang berperang di jalan Allah, tapi kalau kematian mereka itu dianggap sebagai syahid. Dianggap sebagai apa? Syahid. Siapa mereka? Yang pertama mat'un. Mat'un itu orang yang meninggal karena penyakit taun, wabah. Yang kedua apa? Gharik, orang yang meninggal karena tenggelam. Yang kelima apa? Mabpun. Yang keberapa? 5. Yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Mabpun. Mabpun itu orang yang meninggal karena perut sakit. Sakit perut. Sakit apa? Perut. Yang keempat apa? Sahibul hadmi. Sahibul hadmi itu orang yang meninggal karena reruntuhan. Reruntuhan bangunan atau longsor ya. Ya, 6. Yang ke berapa? Yang kelima itu adalah almar'atu tamutu bijam'in, yaitu wanita yang mati karena nifas, mati karena melahirkan. Ya. 6. Kita tambah lagi yang berikut seperti apa? Al-hariq, orang yang meninggal karena terbakar. Ada musibah kebakaran, dia terjebak meninggal. Mendapatkan pahala apa? Pahala syahid. Berapa itu? 6 ya. Kemudian yang berikutnya adalah sahibu dzatil jamb. Sahibu dzatil jamb itu orang yang apa? Radang dada ya, selaput dada. Apa ya penyakit namanya ya? Iya, iya, naam. Ya, penyakit itu, penyakit paru-paru ya. Paru-paru, naam. Nah, ini adalah golongan-golongan yang apabila mereka wafat, meninggal bukan di medan jihad, tapi mereka mendapatkan pahala syahid. Ini berlaku kepada manusia secara umum apa tidak? Hah? Tidak. Berlaku kepada siapa saja? Orang-orang muslim. Ya, jadi kalau ada orang kafir meninggal tenggelam, syahid apa tidak? Jangan sampai antum, masya Allah orang ini mendapatkan pahala syahid. Ya, nah ini berlaku hanya untuk kaum muslimin. Begitu sama dengan tanda-tanda husnul khotimah. Ada orang meninggal hari Jumat misalnya ya, atau dalam bulan Ramadan misalnya. Tapi yang meninggal ini kafir, husnul khotimah apa enggak? Enggak. Jadi jangan sampai, masya Allah bagus ya walaupun dia kafir tapi husnul khotimah. Ya, nah, mafhum ya ikhwan ya. Paham ya? Taib. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Sebelum kita tutup barangkali ada yang mau ditanyakan. Tadi dikatakan yang mendapatkan pahala jihad yang disebutkan tadi ya. Nah, Kecuali orang-orang kafir.
Yang saya ingin tanyakan atau mungkin diperinci lagi, kalau seorang muslim tapi dia mati misalnya karena dia sakit perut karena minum hama, atau dia mati tenggelam karena dia berenang di pantai dengan perempuan yang bugil apa segala macam seperti itu. Nah, Apakah juga mendapatkan hal itu? nah, berarti berarti ini syahid yang nikmat ya. Nah, jadi kita katakan tadi skala umum adalah bahwa dia itu muslim. Kita belum merinci. Karena memang pembahasan kita kan bukan untuk merincikan, hanya Anda memberikan batasan saja untuk membedakan yang mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran atau oleh Rasul dalam hadis-hadis Rasul, itu berlaku untuk orang muslim, tidak berlaku untuk orang kafir. Nanti kalau lebih detail lagi, orang muslim yang bagaimana? Ya orang muslim yang dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, atau dia punya nabi lain selain Nabi Muhammad SAW, tapi dia meninggal di dalam masjid. Ya, nanti orang, oh ini bagus ya dia meninggal dalam masjid sedang sujud malah, ya, wah ini husnul khotimah. Bukan itu. Kenapa? Ya karena dia tidak berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dimaksudkan mendapatkan pahala atas syahid itu, atas pahala syahid atas meninggal yang dia disebutkan di dalam hadis-hadis, itu dia diikat dengan pertama harus muslim, yang kedua harus dalam keadaan orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mati perut sakit tapi minum khamar misalnya, wah ini bukan syahid ya. Ada orang mati karena paru-paru tapi narkoba, ganja gitu, paru-paru mati. Wow, masya Allah dia walaupun narkoba tapi masya Allah ya orang syahid, kan repot ya kayak gitu. Nggak kayak gitu. Ini berlaku hanya kepada dalam konteks ketaatan kepada Allah. Jadi jangan terkesima. Jangan terkesima ada ahlul bid'ah dia meninggal di dalam masjid. Oh itu masya Allah luar biasa. Itu belum tentu baik karena dia tidak berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mafhum ya kawan. Hanya saja kenapa dia begitu ya karena mungkin dia itu orang yang rajin sholat. Kenapa? Karena Allah mematikan seseorang di atas kebiasaan dia. Jadi dia ahli bid'ah tapi kok dia bisa meninggal dalam masjid, Ustaz, baik. Nah, itu memang karena dia orang yang biasa sholat. Jadi Allah wafatkan seseorang di atas kebiasaan sholatnya itu, kebiasaan baiknya itu. Tapi itu bukan ukuran bahwa dia kemudian dikatakan sebagai orang yang mendapatkan pahala syahid tadi. Mafhum ya kawan? Sama dengan Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan tentang ahlul Quran. Siapa itu ahli Quran? Ahli Quran itu kata Syekh Shalih Fauzan bukan orang yang baca Al-Qurannya lancar, bukan orang yang banyak hafalan Al-Quran, bukan. Atau orang yang bagus baca Quran semata-mata, bukan, kata beliau. Ya, secara dohir memang itulah ahli Quran. Tapi ahli Quran yang dimaksudkan di dalam nas-nas hadis-hadis Rasulullah itu bukan itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Walaupun dia membaca Al-Quran terbata-bata, kata beliau. Ya. Tapi yang dimaksudkan ahli Quran itu orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi kalau ada hadis mengatakan begini, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kalian wahai ahli Quran. Siapa yang dimaksud? Bukan qari yang dimaksud, tapi orang-orang yang beramal di atas Al-Quran dan Sunnah itu yang diseru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya kawan ya? Begitu juga ada orang menangis, mata, salah satu mata yang dihijab oleh Allah, yang menjadi hijab oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai hijab dari neraka itu apa? Mata yang menangis karena apa? Takut kepada Allah ya. Tapi ada orang sholat menangis, wah ini bagus. Tapi dia menangis karena pikir belum bayar utang. Ya. Termasuk enggak? Enggak termasuk. Ya. Mafhum ya ikhwan? Tapi dia menangis, tapi menangis di atas kebid'ahan. Dia tawaf di kuburan khusyuk, nangis khusyuk. Termasuk dah? Dah termasuk. Begitu. Paham maksudnya ikhwan? Mafhum ya? Taib. Demikian ikhwan fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wallahu taala a'lam bissawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.